Perkenalkan, nama saya Ersan Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan reformasi birokrasi Indonesia pasca Orde Baru. Teori birokrasi. Negara Eropa yang paling awal membahas birokrasi adalah Prancis, dan tokoh utamanya adalah Vincent de Gournay. Seorang ilmuwan yang banyak menerjemahkan karya-karya besar zaman Yunani kuno ke dalam bahasa Prancis pada waktu itu. Pada saat itu, birokrasi adalah lembaga yang di dalamnya duduk para pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer, diangkat bukan untuk melayani kepentingan umum, tapi untuk mengabdi kepada raja. Dalam kedudukan yang demikian, birokrasi mendapat tanggapan yang negatif dan terkesan kaku serta menyulitkan masyarakat. Bersamaan dengan itu, di samping istilah birokrasi yang muncul istilah yang menyertainya, yaitu bereaumania, yang berarti penyakit birokrasi. Gagasan seperti ini sudah ada di Cina pada tahun 1965 sebelum Masehi. Pada waktu itu, para pejabat Cina telah dipilih melalui ujian dan memperhatikan syarat-syarat lain seperti keahlian dan kemampuan. Bahkan tulisan Shen Puhai meninggal pada tahun 337 sebelum Masehi telah membuat seperangkat prinsip-prinsip birokrasi yang mirip dengan teori-teori administrasi pada abad ke-20. Pendapat Weber tentang birokrasi rasional berusaha memisahkan antara kantor dan si pemegang jabatan. Kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan penaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematis antara kedudukan, hak, dan kewajiban yang diatur dengan tegas dan lain-lain. Istilah lain pada bidang pemerintahan yang berasal dari zaman Yunani kuno yang berkaitan dengan birokrasi antara lain demokrasi, aristokrasi, teokrasi, monarki, dan lain-lain. Selanjutnya, analog dengan kata turunan demokrasi, maka bereaokrasi dapat diturunkan menjadi birokrat, artinya orang yang atau pejabat yang duduk di dalam lembaga birokrasi atau birokratisme, yang artinya pelayanan birokrasi yang berbelit-belit, dan birokratisasi yang artinya segala sesuatu yang diatur oleh birokrat. Salah satu petunjuk bagi konsep umum Weber tampak dalam identifikasinya terhadap jenis birokrasi patrimonial. Di samping jenis birokrasi lain, yaitu birokrasi rasional, birokrasi patrimonial berbeda dengan tipe birokrasi rasional. Birokrasi patrimonial diangkat berdasarkan kriteria subjektif karena ada hubungan emosional dengan pejabat yang mengangkat. Sedangkan birokrasi rasional diangkat berdasarkan kriteria objektif, yakni syarat-syarat yang sudah ditetapkan lebih dahulu sebelum seorang masuk menjadi pegawai pemerintah. Konsep tentang pejabat merupakan dasar bagi adanya birokrasi menurut Weber. Hal ini terlihat dari seiringnya Weber dalam berbagai kesempatan menggunakan Beamtentum, staf pegawai, sebagai suatu alternatif bagi pengertian birokrasi. Birokrasi di Indonesia. Birokrasi masa Orde Baru. Birokrasi merupakan salah satu di antara 3 pilar kekuasaan Orde Baru selain Golkar dan ABRI. Utama untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan Orde Baru yang membangun kekuasaannya selama 30 tahun, terutama dalam memanfaatkan pemerintahan birokrasi pemerintah. Menurut F. Saifullah Fatah, 1998, birokrasi Indonesia terbangun melalui setidaknya 4 proses. Pertama, sentralisasi. Orde Baru memilih pengelolaan kekuasaan yang sentralistik dalam birokrasi. Yang kedua, otonomisasi. Yang ketiga, personalisasi. Yang keempat, sakralisasi. Reformasi birokrasi Indonesia pasca Orde Baru. Berbagai kasus yang mengenai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh elit-elit politik dan birokrasi Orde Baru diyakini merupakan salah satu faktor yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ternyata diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik terlahir dengan mengalirnya protes dan demokrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi yang terjadi menyusul jatuhnya rezim Orde Baru ternyata tidak seperti yang diharapkan, yaitu reformasi yang mampu mengadakan
perubahan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Selain itu, reformasi juga diharapkan untuk mampu memerangi korupsi, solusi, dan nepotisme KKN, dan membentuk pemerintahan yang bersih ternyata masih jauh dari realita. Masuknya orang-orang baru dalam pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif juga tidak mampu menciptakan perbaikan yang berarti dalam kinerja pemerintahan. Banyak di antara mereka terperangkap dalam rumput KKN dan ikut memperburuk birokrasi publik. Tata pemerintahan yang baik atau good governance merupakan satu konsep yang akhir-akhir ini digunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dengan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dengan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa yang lalu, konsep good governance ikut ini lebih dekat dan dipergunakan untuk informasi sektor publik. Dalam disiplin atau profesi manajemen publik, konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru di ilmu administrasi publik. Strategi pembangunan nasional yang masih saja bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, industri padat modal, sistem konglomerasi, dan utang luar negeri adalah beberapa indikasi adanya hegemoni neoliberalisme pada tataran pemerintahan pusat. Selain itu, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, komitmen pemerintah terhadap wawasan kesejahteraan masyarakat belum banyak mengalami kemajuan yang berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi di Indonesia pasca Orde Baru, khusus di Indonesia, reformasi birokrasi masih menjadi angan-angan walaupun dalam 10 tahun terakhir ini telah ada upaya-upaya perbaikan birokrasi pemerintahan. Kecepatan reformasi birokrasi Indonesia tidak secepat yang dibayangkan masyarakat, walaupun memang pengalaman di berbagai negara, misalnya China, Jepang, dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa tidak ada hasil instan dalam reformasi birokrasi. Terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala atau tantangan, di antaranya minimnya komitmen dan kepemimpinan politik, terjadinya politisasi birokrasi, penentangan atau resistensi dari dalam birokrasi itu sendiri, minimnya kompetensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.